لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita sudah masuk 10 hari terakhir, mohon maaf 10 hari kedua dan menjelang 10 hari ketiga terakhir. Mari kita jangan kita tingkatkan usaha ibadah kita, sebab para salaf, orang-orang soleh terdahulu sangat merasa sedih ketika sudah memasuki 10 hari terakhir, yang berarti sudah menjelang ditinggalkannya Ramadan atau Ramadan sudah meninggalkan kita. Padahal kita tahu semua Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh ampunan dan penuh dengan balasan yang setimpal sesuai dengan yang pernah kita lakukan. Sehingga berharap Ramadan sepanjang tahun, bagaimana riwayat hadis riwayat Tabrani, Ibnu Qasimah dan Al-Baihaqi, seandainya umat manusia mengetahui pahala ibadah bulan Ramadan, maka saya mereka akan meminta agar 1 tahun penuh menjadi Ramadan. Konten hadisnya adalah memberikan motivasi kita, semangat pada kita tentang ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seharusnya terus kita lakukan walaupun Ramadan telah berlalu. Salawat dan salam kita aturkan mudah-mudahan tetap curah pada Nabi kita Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan orang tetap sikoh menjalankan sunnahnya. Jemaah rahmatullah, mari kita jaga terus kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini agar tetap bagus setelah Ramadan berlalu, sehingga jangan sampai kita menjadi kaum yang disebutkan di dalam hadis Imam Ahmad. Rasulullah pernah bersabda, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Rajin sholat berjamaah ketika Ramadan, setelah itu tidak rajin lagi. Hanya rajin baca Quran ketika Ramadan, setelah itu tidak pernah baca lagi Quran. Rajin infak sedekah hanya pada bulan Ramadan, setelah itu tidak rajin lagi. Mari kita jaga kualitas kita setelah Ramadan sama dengan kualitasnya setelah Ramadan. Allah mengingatkan kita dalam surat An-Nahl 92, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi terai-berai kembali. Jangan sampai ketakwaan yang sudah kita bangun saat Ramadan saat ini kita runtuhkan, kita hancurkan kembali nanti ketika sudah berlalu Ramadan. Tapi lalu bagaimana caranya agar kita tetap istiqomah, kita ajak konsisten menjaga ibadah kita sebagus ibadah kita di bulan Ramadan? Mari terus belajar agama, ikuti kajian, ikuti taklim. Lalu jangan lupa bergaulah dengan komunitas, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Adalah cara paling mudah agar kita bisa menjaga istiqomahan. Ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, komunitas yang soleh, begitu masuk waktu sholat pasti kita akan diajak, diingatkan. Berbeda ketika kita bergaul dengan orang yang tidak soleh ataupun komunitas yang tidak soleh, tidak ada yang mengingatkan kita untuk sholat ketika sudah memasuki waktu sholat. Itu salah satu contoh kecil saja. Kita belajar tahap demi tahap, setapak demi setapak agar kita bisa istiqomah. Seperti ketika Allah melarang diharamkannya khamr, minuman keras, tidak langsung diharamkan, tetapi dengan tahapan-tahapan. Allah mengajarkan kita memahami keburukan khamr adalah dengan cara, yaitu di tahap pertama turunlah surat Al-Baqarah. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat tentang khamr, Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 219, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia.
masih dikatakan ada manfaat kepada minuman keras, tapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Lalu sebuah peristiwa, ada seseorang membaca surat Al-Ikhlas yang tidak pernah selesai, muter-muter terus bacaannya. Mengapa? Karena pada waktu dia mengimami sholat dalam keadaan mabuk, sehingga turun surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Itu tahapan kedua. Baru pada tahapan ketiga, Allah mengharamkan khamr, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Jamaah Allah, demikian juga pada 10 hari terakhir besok, ketika kita mencoba belajar menghidupkan sunnah Rasul, yaitu ada itikaf, mungkin kita tidak sanggup untuk 10 hari tidak pulang ke rumah karena kita berdiam di masjid. Hanya ada 2 kegiatan kita keluar masjid, yaitu buang air ataupun mencuci pakaian, mandi dan lain-lain. Tapi kalau itu tidak bisa kita lakukan sunnah Rasul seperti itu, mari kita belajar tahap demi tahap. Minimal malam hari kita tidak pulang ke rumah untuk diam di masjid, kita bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Quran insya Allah pada malam 10 hari terakhir. Pada Isya sholat tarawih langsung tidak pulang ke rumah ketika mau sahur. Kita berharap seperti itu. Nanti kemudian pasti suatu waktu kita akan mampu untuk melaksanakan 10 hari tidak pulang ke rumah, dan itu sudah sangat berat. Kemudian juga kita bisa menjalankan salah satu sunnah yang sulit sekali dilakukan, yaitu sholat Isra, berdiam diri setelah sholat subuh berjamaah di masjid, berzikir, baca Quran, bertakarub pada Allah sampai terbitnya matahari. Saat ini kurang lebih jam 6 kurang 5 menit, itu adalah waktu Isra. Dan hadis Tirmizi mengatakan, diriwayatkan bahwa 2 rakaat setelah sholat subuh menjelang terbit matahari, amalannya setara dengan haji dan umroh. Dikatakan itu sempurna. Kita tahu bahwa yang pernah menjalankan ibadah haji sulit sekali untuk kita itu sempurna ibadah haji kita, karena terjadi di situ godaan-godaan, gangguan-gangguan. Mari kita ambil kesempatan ini. Kita bisa menghatamkan Quran, kita bisa menjalankan surat Isra. Dan satu lagi, ketika kita menjalankan itikaf, kemungkinan besar kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ini semua sudah dijanjikan. Mari kita ambil. Monggo yang mengambil, yang nggak mengambil juga nggak apa-apa. Mari kita tahap belajar. Alhamdulillah masjid kita sudah memfasilitasinya. Kita nggak perlu pulang juga sahur, karena masjid kita menyediakan sahur, sehingga nanti kita sampai sholat Isra, setelah itu baru kembali ke rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa melapor. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, urusan akhirat kita dimudahkan semuanya, dan urusan dunia kita di sana, di luar sana, mudah-mudahan disederhanakan, semuanya dipermudah. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa ada kita tutup majelis ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita bermajelis banyak sekali kesalahan-kesalahan. Mari kita tutup dengan doanya, yaitu doa keluar majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.